Kalau Anda sudah kena sihir, maka caranya adalah Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan bahwa penyembuhan sihir yang paling bermanfaat ialah mengetahui tempat sihir yang ditanam di tanah, di bukit atau selainnya. Jika diketahui dan dikeluarkan maka ia dihancurkan dan batallah sihir itu. Demikian pernyataan dalam kitab Hukmus Sihir atau kitab hukum tentang sihir. Dan ini bisa diketahui dari syaitan-syaitan ada di badan orang tersebut. Dengan cara diruqyah maka secara otomatis dia akan menyampaikan di mana buhulnya. Yang kedua, jika tempat sihir tidak diketahui maka penyembuhan yang paling berhasil, paling tajam, ya paling paten dan paling cepat ialah doa. Diriwayatkan secara sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan tentang disihirnya Nabi SAW. Terbayangkan oleh Nabi bahwasanya beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Hingga pada suatu hari atau suatu malam Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, kemudian berdoa sampai akhirnya Allah menunjukkan penyihir dan buhulnya. Karena itu orang yang sakit hendaklah senantiasa berdoa, bersungguh-sungguh berdoa dan komitmen dengan adab-adab doa, yaitu berwudu, menghadap kiblat dan mencari waktu-waktu terkabulkan doa seperti sepertiga malam yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'alni fa utiyahu, man yastaghfiruni fa aghfiru lahu." Kalau sepertiga malam siapa yang bangun dan dia berdoa kepadaku saya akan kasih. Ya, siapa yang meminta aku kasih, siapa yang punya hajat aku penuhi, dan siapa yang beristighfar aku ampuni. Orang yang sakit hendaklah memilih doa-doa ma'thur pada waktu itu, doa-doa yang dianjurkan ya, dan yang menjadi salah satu sebab terkabulnya doa diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW. Man ta'arra minal laili faqal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah thumma qala Allahumma ighfirli aw da'a istujiba lahu fa in tawadda wa shalla qubila salatu. Barang siapa yang terbangun pada malam hari, ini antum terapkan baik-baik setiap malam, mulai nanti malam. Terkaget, kata Nabi SAW, dia terkaget bangun di malam hari, lalu dia mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidaklah ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Dia memiliki kerajaan dan memiliki puji-pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dikatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Allah Maha Besar. Wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Kemudian dia membaca ya Allah ampunilah aku, atau dia berdoa apa saja maka pasti diterima oleh Allah. Dan kalau dia berwudu lalu dia solatnya akan diterima. Yang ketiga, salah satu penyembuhan yang bermanfaat untuk menghilangkan sihir ialah selalu beristighfar dan memperbanyaknya, serta bertaubat dari kemaksiatan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Abu Dawud dan Hakim. Man lazima istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberinya kelapangan dan tiap-tiap kesusahannya dan jalan keluar dari tiap-tiap kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi yang terakhir adalah bagaimana dia berikhtiar dengan membaca doa-doa dan zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk menghilangkan sihir. Seperti misalnya membaca ayat kursi, membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat-ayat yang disebutkan dalam surah Taha, dalam surah Yunus, berhubungan dengan masalah pembatalan sihir, ya, perilaku Nabi Musa AS. Lalu kemudian dia berikhtiar dengan itu.